Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk dalam majlis ilmu, majlis untuk memahami ajaran agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia pada agama. Allah akan libatkan dia dalam majlis-majlis ilmu, sehingga kefahaman agamanya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik muasyarahnya, ada pergaulannya, baik akhlaknya, semakin meningkat dan semakin meningkat. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya membagi dan Allah lah yang memberi. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang sebenarnya yang akan menghasilkan kefahaman yang lurus terhadap ajaran agama, yang merupakan tanda seseorang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ilmu yang bersambung, yang bersanad kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengingatkan dalam kesempatan yang lain
Kalau Allah menghendaki gitu, hilangnya ilmu dari suatu kumpulan orang, suatu masyarakat, dari suatu daerah, yaitu dengan cara Allah mematikan orang-orang yang alim, orang-orang yang ilmunya bersambung bersanad kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah tersebut. Sehingga masyarakat daerah tersebut mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang tidak alim. Setelah itu masyarakat tersebut ketika ada masalah bertanya kepada tokoh-tokoh tersebut. Padahal tokoh-tokoh tersebut bukan orang alim, orang yang mewarisi petunjuk dari Allah melalui baginda Rasulullah yang diestafetkan dari generasi ke generasi. Maka sabda Rasulullah, fadhallu wa adhallu, maka tokoh-tokoh itu tersesat kemudian menyesatkan orang banyak. Padahal kesesatan itu berada di neraka. Maka termasuk keluarga kita masih dikehendaki kebaikan oleh Allah, dikehendaki kebaikan, didekatkan kepada surga, dijauhkan dari neraka. Jika keluarga kita masih dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang bersanad, yang bersambung sampai ke yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat kita begitu pula. Apabila masyarakat ini masih Allah libatkan, masih Allah hubungkan dengan majlis-majlis ilmu, di mana ilmu tersebut bersambung kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti masyarakat tersebut masih dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Boten. Tenggorokan. Maka sebagaimana dalam ngaji kita bab taubat yang telah lewat, ketika ada seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat. Ya, ketika ditanya di sini siapa orang yang paling utama yang bisa saya temui, maka saat itu orang yang telah membunuh 99 orang tersebut ditunjukkan kepada seseorang ahli ibadah tapi bukan orang alim. Maka yang terjadi sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Orang ahli ibadah itu ditanya, saya ini orang jahat, orang buruk, telah membunuh 99 orang. Saya ini apakah masih diterima kalau bertaubat? Maka jawab ahli ibadah tersebut, tidak. Dosamu sudah terlalu sangat besar. Kalau kamu bertaubat, maka tidak lagi diterima. Maka terjadi percekcokan, akhirnya sehingga orang tersebut membunuh ahli ibadah tersebut, akhirnya genap 100 orang.
Maka kemudian ditunjukkan lagi ketika orang itu tanya orang yang paling utama, maka ditunjukkan kepada seorang alim. Ditunjukkan kepada orang alim, kepada ahli ilmu. Maka orang yang telah membunuh 100 orang itu bertanya, ini kalau saya tobat ini diterima atau enggak? Maka dijawab, oh bisa. Meskipun kamu telah membunuh 100 orang, jika kamu ingin bertaubat kepada Allah, maka ada jalannya. Ini betapa orang itu ketika punya hubungan dengan orang-orang yang mewarisi ilmu yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk zaman sekarang, atau orang yang mewarisi ilmu para nabi di zamannya masing-masing, itu tanda akan beruntung, tanda dirinya dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dinasihati oleh orang alim tersebut, yaitu, kalau kamu taubat sungguh-sungguh, kamu tinggalkan daerah kamu yang buruk itu, daerah yang lingkungannya, yang suasananya mendorong untuk keburukan. Kamu hijrah ke tempat ini, di sini, gitu. Tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut, gitu. Di suatu daerah itu orang-orangnya baik-baik, sehingga kalau kamu datang ke daerah tersebut, gitu, akan punya suasana lingkungan yang baik sehingga mudah untuk bersungguh-sungguh taubat. Akhirnya orang yang telah membunuh 100 orang itu berjalan meninggalkan kampung yang buruk menuju kampung yang baik. Di tengah perjalanan mati. Tetapi sungguh ketika seseorang itu punya hubungan dengan orang alim, yang mana orang alim tersebut ilmunya warisan para nabi, maka ini orang ini taubatnya itu benar, sesuai arahan orang benar. Maka ketika mati di tengah jalan, malaikat rahmat, malaikat azab, rebutan. Maka didatangkan satu malaikat, wes gampang, diukur wae. Apabila orang ini jaraknya lebih dekat ke kampung yang baik, nanti malaikat rahmat yang bawa. Tetapi kalau orang ini jaraknya lebih dekat dengan kampung yang buruk, kampung tempat tinggal dia sebelumnya, ya maka malaikat azab yang berhak membawa. Akhirnya betul diukur, ternyata cuma jarak 1 jengkal. Lebih dekat ke kampung yang baik. Maka hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran. Orang itu kalau masih berhubungan dengan orang-orang yang dapat warisannya para nabi, yaitu ilmu, itu tanda dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Orang itu kalau bertaubat kepada Allah, semula dia layak dapat murka Allah, akhirnya dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bentuk cinta Allah, gitu. Allah tampakkan, gitu, dirinya disambut oleh malaikat rahmat. Padahal orang tersebut setelah membunuh 100 orang itu belum diceritakan sudah berbuat kebaikan begini, kebaikan begini, kebaikan begini, belum. Dia hanya mentaubati, niat taubat sungguh-sungguh menuju ke kampung yang baik, belum gabung sama orang-orang di kampung yang baik itu, belum berbuat kebaikan bersama orang-orang yang tinggal di kampung yang baik tersebut. Tapi dia sudah taubat sungguh-sungguh, melakukan perjalanan, di tengah perjalanan mati. Itu akhirnya nyawanya yang membawa malaikat rahmat.
disambut oleh malaikat rahmat. Betapa beruntungnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Moga-moga termasuk kita. Makanya kita merasa beruntung bisa kenal dengan orang alim yang mana ilmunya itu warisan dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan ngaji kita. Setelah membaca hadis panjang kemarin, kita akan lanjutkan ngaji kita bab taubat, hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaidin bidhammin nun wa fathil jim Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimhu alayya fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini fa fa'ala fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasuddat 'alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil madinah lawasi'athu wa hal wajata afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal rawahu Muslim. Dari Abi Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwa ada seorang perempuan dari suku Juhaimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Ia berkata, saya telah melakukan perbuatan dosa yang harus dihukum, maka laksanakanlah hukuman itu atasku. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disowani orang yang ingin bertaubat ini tidak hanya sekali, termasuk urusan zina. Ya, ada seorang sahabiah, sahabat wanita, ada juga pernah disowani seorang laki-laki, sahabat laki-laki yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka dikisahkan yang di sini adalah seorang wanita, dirinya telah ikrar, dirinya telah mengaku di hadapan pemimpin umat Islam, hakim umat Islam, pengadilan syariat, bahwa dirinya telah melakukan zina. Sebetulnya kalau tidak ada 4 orang saksi yang bersaksi bahwa seseorang telah melakukan zina, ikrar seseorang bisa dicabut. Akan tetapi memang ada beberapa sahabat dirinya ingin membuktikan kepada Allah bahwa dirinya betul-betul ingin bertaubat. Mereka khawatir kalau tidak melaksanakan rajam, karena ini sudah berkeluarga, maka dirinya khawatir kumat.
Khawatir tobatnya, kalau istilah kita tobat lambe, tobat sambel gitu. Lambe itu kalau ngerasain sambel yang begitu pedes, unine kapok gitu. Mari pedesane ero sambel yang ngrasakne maneh gitu. Maka khawatir gitu, akan terjerumus kepada taubat yang tidak nasuha, terjerumus kembali kepada kesalahan yang sama. Maka betul wanita ini tidak goyah, pokoknya ingin dirajam, karena syariat Islam bisa dilaksanakan saat itu, yaitu pada kehidupan Madinah. Pada kasus yang lain sebetulnya ketika disowani sahabat Ma'is gitu, ada seorang sahabat yang namanya Ma'is juga pernah sowan kepada Rasulullah, ingin dirajam juga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan kata-kata sindiran, barangkali cuma kena paha loh Is. Enggak ya Rasulullah, bener asli masuk gitu. Ini diambil pelajaran, selama tidak ada saksi, bentuk taubat itu ya nggak harus ngaku di depan pengadilan, di depan orang bahwa dirinya telah zina. Tidak. Tidak. Tetapi memang ini pilihan sahabat tersebut, ingin dirajam karena khawatir tidak sungguh-sungguh nanti dalam taubatnya, khawatir kembali kepada maksiat yang sama. Andaikan seseorang bertaubat, kalau ada orang bertanya, andaikan seseorang bertaubat, mungkinkah taubatnya diterima oleh Allah ketika di dunia tidak mengalami rajam? Maka jawabnya mungkin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan ada wanita, dia menjual dirinya, kemudian tatkala anjing kehausan dia ngasih minum anjing, kemudian wanita tersebut diampuni oleh Allah sebab belas kasihnya kepada anjing tersebut. Dan tidak diceritakan dalam hadis tersebut wanita tersebut menjalani hukuman di dunia. Berarti ada jalan. Andaikan tidak ada saksi 4, orang kesalahannya yang telah lewat dia taubati sungguh-sungguh, selama betul-betul menyesal, selama tidak mengulangi lagi. Betul-betul taubatan nasuha, maka ada harapan tetap bisa diterima oleh Allah. Adapun kisah sahabiah di sini ataupun kisah sahabat Ma'is ingin dirajam, itu memang sudah teguh hati, khawatir gitu, dirinya tidak bisa taubat dengan sungguh-sungguh, khawatir dirinya jatuh kepada perkara yang sama kalau tidak dirajam. Dan ini pun syaratnya ada pengadilan syariat yang menjalankan. Karena terkadang itu sudah jadi rahasia umum gitu. Urusan jajan itu ya pena engkau pengen balani mana gitu. Urusan jajan sembarangan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wali dari wanita tersebut. Beliau bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Ini orang sudah mau taubat betul-betul,
disiap dirajam. Ini kalau enggak orang yang betul-betul ingin taubat, ini enggak mau. Kamu tetap berbuat baik kepada dia, tunggu sampai melahirkan. Bahkan di sebagian keterangan para ulama, tunggu melahirkan, menyusoni, ya toh. Tatkala si anak sudah bisa disapih, baru bawa kembali wanita ini. Maka para ulama itu mewajibkan. Dalam mazhab Syafi'i itu, kalau wanita hamil hasil zina, hukumannya kok rajam, maka nunggu melahirkan dulu, nunggu menyapih, baru dilaksanakan eksekusi rajam. Maka walinya melakukan apa yang disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh merapikan bajunya, lalu wanita itu dirajam. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Ini termasuk dasar dalil, jawaban para ulama, meskipun orang itu telah melakukan dosa besar, selama dia statusnya masih orang Islam, masih orang beriman, kalau mati ya disolati. Ora tau poso kok dadak disalati bareng nyapa to, genah nerakane. Oh, kita itu enggak tahu. Terkadang orang itu menjelang matinya itu taubat. Taubat itu syaratnya itu hatinya betul-betul menyesal, hatinya betul-betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama, niat yang kuat. Taubat itu enggak harus diumumkan, saya telah taubat begini-begini, tidak. Kita itu tidak tahu hati seseorang. Selama dia Islam, selama dia orang beriman, tetap disolati. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mensolatinya, mensolati wanita tersebut, padahal ia telah berbuat zina? Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perempuan itu telah bertaubat, yang andaikan taubatnya dibagikan di antara 70 orang penduduk Madinah, padahal masyarakat Madinah itu masyarakat orang baik, secara umum seperti itu, niscaya bisa mencukupi mereka semua. Andaikan orang Madinah itu taubatnya kayak wanita ini sudah mencukupi. Ini orang ini taubatnya akan diterima oleh Allah. Apakah engkau dapati seseorang yang lebih baik daripada perempuan yang mengorbankan dirinya karena Allah Azza wa Jalla? Hadis riwayat Muslim. Jadi ada seorang wanita yang keimanannya sangat teguh, ya meskipun sebelumnya telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini bukan malaikat. Para sahabat, para sahabiah itu bukan malaikat. Ya, pernah berbuat salah juga. Tetapi luar biasa, para sahabat itu cita-citanya sebelum mati diampuni oleh Allah. Dan banyak cerita-cerita tentang para sahabat yang mendapatkan pernyataan bahwa taubat mereka diterima oleh Allah. Kalau kita itu mau coba-coba, ternyata para sahabat ya kadang kok ya zina juga. Kalau gitu tak ya zina. Kalau kamu zina, nanti belum tentu kamu itu bertaubat. Kalau kamu bertaubat, belum tentu kamu mendapatkan pernyataan taubatmu diterima. Itu hanya tipuan setan.
Kayak orang itu ditipu sama setan gitu. Kamu itu gitu, maksiat saja. Lawang Allah itu Maha Pengampun. Enggak apa-apa maksiat itu. Allah itu Maha Pengampun. Kelihatannya indah. Bisikan setan itu kelihatannya indah. Iya yo, Allah itu Maha Pengampun. Ya wis sik lah, tak pacaran sik, gak usah budal sik ngajine lah. Mumpung dhek gelem ya to. Ngaji yo panasen ya to. Lah nek kene yo adem rasane ya to. Ning kene karo pacare iki rasane iki adem. Padahal kalau orang mau membaca Quran, Allah memang Maha Pengampun. Tapi ingat, kalau kita baca Quran komplit ya toh, Allah itu punya azab yang sangat pedih juga. Kalau orang ingat kalau Allah punya azab yang sangat pedih, harusnya itu takut. Lah iya nih oleh ampunan, tenggor oleh azabnya terus dah koyo opo. Makanya orang itu kalau ada bisikan-bisikan dalam hati itu, maka kita ukur dengan ajaran Quran, dengan ajaran hadis, dengan ajaran ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama. Karena terkadang bisikan-bisikan itu kelihatannya indah, nggak apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun. Wah, kelihatannya indah banget ya. Allah Maha Pengampun. Lah ini iblis ya toh, mengasih bisikan-bisikan seperti ini, tujuannya bukan supaya kita taubat, tujuannya supaya kita itu melaksanakan maksiat. Tetapi kata-katanya itu indah ya toh. Sehingga orang itu terkadang tidak menyadari, akhirnya tertipu. Maka penting nih, ya memang Allah Maha Pengampun, tapi kalau kita baca Quran, Allah juga punya adab yang pedih gitu. Allah nggak wajib mengampuni saya. Kalau saya bermaksiat malah berhak untuk mendapatkan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu terkadang itu dapat bisikan-bisikan yang kelihatannya indah, tapi sebetulnya menjerumuskan. Gak apa-apa saiki pacaran, engko bar ngono maca istighfar ping 100 ngono. Maca istighfar tapi sesuk mbaleni pacaran neh. Ini hatinya itu dibarengi perasaan menyesal atau enggak? Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin gitu, sebelum menjelaskan ayat Quran, hadis gitu, Imam An-Nawawi itu menyampaikan gitu, bahwa bagi seorang hamba dalam bertaubat itu harus gitu, melakukan hal-hal yang menjadi syarat taubat nasuha. Taubat yang benar-benar itu harus dikerjakan beberapa hal. Pertama, berhenti dari melakukan kemaksiatan yang dikerjakan. Yang kedua, hatinya betul-betul menyesal. Yang ketiga, punya niat yang kukuh untuk tidak kembali melakukan. Kalau orang punya angan-angan ya toh, saiki pacaran ya toh, engko bareng ngono maca istighfar, dalam hati sesuk arep pacaran neh. Lah iki belum mengerjakan amalan hamba yang menjadikan taubatnya layak disebut sebagai taubatan nasuha. Wa 'an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala
Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan anak Adam, maksudnya manusia, mempunyai satu lembah penuh emas, ia ingin memiliki 2 lembah. Orang itu kalau mikirnya dunia, panjang angan-angannya. Wis di sepeda ontel, pengennya sepeda motor, ngarang ngene. Aku kok arep usaha tuku pitik pitike ngendok, sedina ngendok siji, seminggu ngendok piro, didol malih piro, iso nggol kolaan pitik neh gitu, ngendok neh saya oke. Dadi sak kandang, dadi ngene sangka sepeda ontel malih sepeda motor, misal kayak gitu. Kalau sudah punya satu lembah emas pun, kalau orang itu hatinya itu terpautnya kepada dunia, nanti ingin lembah yang kedua berupa dari emas juga. Sehingga nanti akan menunda-nunda taubatnya. Menunda-nunda taubatnya. Randang eling. Ketika hati itu hubungannya kuat dengan dunia. Tapi kalau hati itu kuat hubungannya dengan akhirat, oh iya ya. Lah engko roh nek engko sore mati terus aku kaya apa nek randang tobat. Ndang tobati saiki. Engko nek engko bengi aku mati berangkat ning akhirat, gek gung tobat terus piye dadine? Akhirnya seseorang itu tidak akan menunda-nunda taubatnya. Tapi kalau hubungan dengan dunia itu kuat, gitu. Sudah punya satu mobil, ingin punya 2 mobil, gitu. Sehingga program taubat yang sungguh-sungguh, persiapan akhirat itu akan tertunda terus sampai mati. Maka di sini dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau orang mati masuk ya entoke lemah tok gitu. Mobilnya ya toh, meskipun punya 10, meskipun punya 100, meskipun punya 1000, semua mobil mewah ya toh, tidak akan ada yang dibawa. Tetapi dia kerugian kok sampai mati itu menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Iblis itu dikasih waktu untuk taubat itu sampai kiamat. Tetapi ya kesibukannya di dunia itu bagaimana orang itu diajak buruk terus, dirinya sendiri untuk baik, untuk taubat itu pun sampai datang hari kiamat pun tidak keturutan. Wa yatubullahu ala man tab, sedangkan Allah menerima taubat dari siapa yang bertaubat. Maka termasuk ya yang menghalangi taubatnya seseorang, hatinya ingin kembali kepada Allah adalah cinta dunia. Maka tidak akan bisa berkumpul antara cinta dunia dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang itu kalau mati itu ya yang memenuhi mulutnya ya cuma tanah itu. Kasarnya ngomong tuh seperti itu. Maka di dunia itu kalau orang tuh kerasan, pengen bangun dunianya, punya istri 1, pengennya istri 2, punya istri 2, pengennya istri 3. Lah apa nggak boleh tadi? Ini kan targipan hati, ini kan bicara urusan hati.
Kamu punya istri satu, punya istri dua, punya istri tiga, hatimu kepada Allah, tawajuh hatimu kepada Allah itu bagaimana? Kalau dengan punya istri dua, tiga mengurangi hubungan hatimu kepada Allah, berarti kerugian. Yo jangankan istri dua, istri tiga, istri empat, punya istri satu kok mengurangi hubungan hatimu kepada Allah, membuat hubunganmu kepada Allah semakin buruk, itu suatu kerugian. Tetapi kalau gitu, punya istri satu, tambah kuat hubungannya kepada Allah, punya istri dua, punya istri tiga, kok tambah kuat hubungannya kepada Allah, yaitu tidak masalah. Tapi biasanya umumnya orang ya, tambah derajat itu tambah ujian. Orang itu biasanya diomeli istri satu sama diomeli istri tiga, itu biasanya itu ya agak lebih mendingan diomeli istri satu. Kalau diomeli istri empat, maju ke depan kena, ke kanan kena, ke kiri kena, mundur pun juga kena. Wong istrinya empat, ngomel semua. Lah ini kalau diomeli istri gitu, kok nanti suudon kepada Allah, katanya agama itu membolehkan gini-gini, gitu-gitu. Jadi ini kok ngene, oh, nggak paham berarti ya. Nggak paham, agama itu ya tetap ada ujian-ujian, tetapi kalau lulus ya, maka kemuliaan yang akan didapat. Maka setelah bab taubat ini kita akan masuk bab sabar. Satu hadis lagi dalam bab taubat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullahu alal qatil fayuslimu fayustashhadu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada dua orang laki-laki. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala secara teks tertulis tertawa, tetapi ini bahasa Arab itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Ini sudah sering diulang-ulang gitu. Seperti tangan kanan pimpinan perampok sakit, terluka. Ini berarti makna hakiki, berarti anggota tubuh yang bernama tangan itu sedang sakit. Tapi kalau tangan kanan pimpinan perampok ditangkap polisi, itu bahasa kiasan, majas gitu. Maksudnya anak buah kepercayaan. Yang satu membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk surga. Ketika perang ada orang kafir bunuh orang Islam, yang dibunuh masuk surga syahid. Kemudian orang kafir ini ternyata masih hidup, kemudian masuk Islam, ikut berjuang, kemudian mati syahid. Berarti ini yang dulu dibunuh masuk surga, yang dulunya membunuh sudah taubat masuk Islam, terbunuh fisabilillah, yang membunuh orang yang dulu itu ternyata juga masuk surga. Maksudnya apa? Meskipun sudah bunuh orang, dan yang dibunuh itu bukan orang sembarangan, orang yang kalau dibunuh dia itu termasuk kekasih Allah, tergolong syuhada. Tetapi kalau orang itu betul-betul taubat, tetap taubatnya itu bisa diterima oleh Allah. Bahkan bisa disusulkan kepada golongan orang yang dia dulu telah membunuhnya.
Akhirnya jadi sama-sama syahid gitu. Akhirnya jadi sama-sama syahid. Maka penting kita itu punya perhatian kepada diri kita. Di akhirat itu mau masuk ke rombongan yang ke surga atau rombongan ke neraka. Rombongan ke surga itu pun ya ada kelompok-kelompok gitu. Kita itu inginnya masuk ke daftar kelompok, daftar absen orang-orang yang dipilih dalam hal berjuang atau dalam hal beribadah atau dalam hal ilmu atau dalam hal apa hendaknya kita punya hubungan. Insyaallah nggih. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk bab sabar. Nggih. Itu yang membunuh Sayyidina Ali itu dia kan ahli Quran. Nggih. 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 Yang membunuh Sayyidina Ali hafid Quran. Akan tetapi pemahamannya pemahaman yang menyimpang dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ruba qari'il Quran wal Quran yal'an." Banyak orang membaca Quran juga, tetapi Al-Quran justru melaknatnya. Penafsiran para ulama termasuk kenapa orang itu dilaknat oleh Quran. Pertama, baca Quran tetapi akidahnya berbeda dengan Al-Quran, seperti orang-orang munafik dan seperti kelompok-kelompok sesat, termasuk kelompoknya Abdurrahman bin Muljam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda bahwa nanti setelah beliau wafat, suatu saat akan muncul kelompok yang mereka itu ketika membaca Al-Quran akan membetulkan bacaannya begitu cermatnya sebagaimana orang itu membetulkan, meluruskan anak-anak panah. Tetapi bacaan Quran mereka tidak melewati tenggorokan mereka, alias hati mereka itu kosong dari Al-Quran. Hati mereka itu gelap karena telah diliputi oleh kesesatan. Orang Khawarij itu, orang Khawarij. Maka orang-orang seperti ini ya Allah Subhanahu wa taala berhak ya memberi pelajaran. Ada orang itu zahir batin Islam, ini ke surga. Ada zahir batin enggak Islam, ini ke neraka. Ada casingnya Islam, batinnya tidak Islam, orang munafik. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah berhak nanti di akhirat menghukumi, meskipun kamu di dunia banyak orang menilai kamu Islam, tetapi itu secara lahiriah aja. Allah maha tahu tentang batin kamu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka oleh Allah divonis tidak punya iman. Ini orang-orang munafik, akhirnya ke fidarkil asfali minanar, ke neraka juga. Maka itu sudah ya, jadi ketetapan Allah ya, ada orang tuh dohir batin tulen taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Ada orang itu dohir batin menentang Allah, menentang Rasulullah. Ada orang itu casingnya, kelihatannya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tetapi batinnya tidak. Seperti itu. Itu
namanya kelompok sesat ya. Kelompok sesat ya. Memang Rasulullah SAW sudah bersabda nanti umat ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, 72 ke neraka, satu aja yang selamat. Memang sudah seperti itu. Oh, itu Sayyidina Ibnu Abbas ya, ketika masuk perkampungan Harura, perkampungan orang macam Abdurrahman bin Muljam, itu Masya Allah, lihat orang-orangnya itu pucet-pucet gitu. Kenapa? Malam itu banyak sholat. Sebagian orangnya itu kurus-kurus gitu. Hari-hari puasa. Hari-hari puasa. Tetapi tetap dihadapi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang yang punya pemahaman yang keliru, sehingga sikapnya keliru. Maka perlu diluruskan. Akhirnya sebagian taubat, sebagian tetap menentang, memberontak kepada khalifah. Akhirnya diperangi oleh Khalifah Ali. Nah, bagaimana tuh? Sayyidina Ali itu nas hadis nggih. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Rasulullah sudah bersabda seperti itu. Tapi kelompoknya Abdurrahman bin Muljam itu kok bisa menganggap halal gitu, mengalirkan darah Sayyidina Ali. Jadi itu sudah dimusyawarahkan, mau membunuh tokoh-tokoh sahabat. Sayyidina Ali ya dibunuh, Sayyidina Muawiyah dibunuh, Sayyidina Amr bin Al-As dibunuh gitu. Itu sudah dimusyawarahkan. Dan mereka merasa ya, merasa mereka itu fisabilillah. Musyawarah perencanaan pembunuhan khalifahnya Rasul, menantunya Rasul, sepupunya Rasul, orang yang Rasul sudah bersabda bahwa dirinya di surga, orang yang menjadi wakil Rasul ngurusi kota Madinah ketika Rasul sedang keluar kota Madinah. Maka waktu-waktunya pengorbanan dirinya, merasa Abdurrahman bin Muljam itu fisabilillah. Perasaannya aja. Perasaannya aja. Makanya namanya orang tersesat itu ya merasa dalam kebaikan tetapi sebetulnya tidak. Buktinya Sayyidina Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, meluruskan pemahaman mereka. Pemahaman mereka memang menyimpang dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu pemahaman mereka menyimpang. Maka perlu diluruskan. Pada Rasulullah itu dalam hadis-hadisnya juga sudah mengingatkan ya toh, kalian bertakwalah kepada Allah urusan sahabatku. Kalian bertakwalah kepada Allah urusan sahabatku. Jangan sekali-kali mencaci sahabatku. Lah ini malah bukan sekedar mencaci, membunuh. Yang dibunuh bukan sekedar sahabat biasa, khalifahnya Rasul ya toh, sepupunya Rasul ya toh, sahabatnya Rasul. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak ya beliau itu gitu. Jan, asli ya dong. Itu kalau enggak pemikirannya, kepahamannya yang menyimpang itu ya enggak kebangetan seperti itu. Dibunuh itu kan pasti ada sebabnya, apa kalau enggak dari dibunuh mungkin ada salah pemahaman. Ya jelas salah pemahaman dari Abdurrahman bin Muljam. Saat itu kan prosesi pembunuhan Sayyidina Ali itu kan setelah adanya peristiwa tahkim. Saat itu telah terjadi pertempuran sesama umat Islam karena fitnah yang dikobar-kobarkan saat itu.
Kemudian mereka mengadakan perdamaian, kemudian melakukan musyawarah yang biasa orang menyebutnya dengan peristiwa tahkim. Lah kubunya Sayyidina Ali mengutus utusan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Kubunya Sayyidina Muawiyah mengutus utusan yang dipimpin oleh Sayyidina Amr bin al-As. Nah, kelompoknya Abdurrahman bin Muljam itu punya pemahaman gitu. Orang-orang yang menyetujui adanya gitu, tahkim, adanya perundingan itu semua telah berdosa besar. Ketika orang sudah berdosa besar, halal darahnya. Anggapannya seperti itu. Jadi sekali orang itu berbuat dosa besar, dalam anggapan kelompoknya Abdurrahman bin Muljam itu telah halal darahnya, halal hartanya untuk dijarah. Seperti itu. Jadi kata Sayyidina Ibnu Umar, orang-orang Khawarij itu telah memasang ayat-ayat yang menceritakan orang-orang kafir diterapkan kepada orang-orang beriman yang tidak sependapat dengan mereka. Maka termasuk karakternya orang Khawarij sejak dulu itu suka mencap kafir kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Halal darahnya, halal hartanya. Sejak dulu seperti itu. Tadi ada diterangkan bahwa akan disebutkan tiga perpecahan atau seperti dan yang akan masuk juga adalah satu. Sehingga mungkin dalam pemahaman seperti kemarin saya tanya apakah itu nanti yang masuk surga satu yang benar itu siapa? Mengatakan yang bilang ya kelompok kita ini, apakah itu dibenarkan atau punya keyakinan bahwa yang benar adalah kelompok kita ini, atau kita menjawabnya belum alam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan hadis itu, ya toh. Kalau dibaca lebih lanjut nanti mal wahidah, kelompok yang satu itu apa ya Rasulullah, kan gitu. Maka dijawab ma ana alaihi wa ashabi. Tadi yang saya sampaikan itu, yaitu kelompok ya toh, di mana dia berpegang teguh dengan sunnahku dan jamaahnya para sahabat. Nah ini siapa? Ya tidak tertentu. Siapapun umat Islam yang berpegang teguh dengan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang difahami oleh para sahabat, itulah golongan yang selamat. Sekarang orang yang banyak ngaku seperti itu, kalau ngaku ya orang itu ngaku itu ya relatif lah. Nah, relatif itu maksudnya ya ada pengakuan yang benar, ada pengakuan yang keliru. Orang lewat di depan itu tiba-tiba bilang, ini istri saya. Sama wanita itu didekati tempeleng-peleng gitu. Kok kamu ditempeleng? Bukan istri saya. Misalnya gitu. Namanya pengakuan itu ya namanya pengakuan. Ada pengakuan benar, ada pengakuan yang memang keliru. Ini orangnya sudah sering ngomong ini, saya itu sesuai ajaran Islam yang murni. Umat Islam ini bukan perkara baru. Islam ini, ilmu Islam ini diwariskan dari satu generasi ke generasi.
generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang terbaik. Contoh, kalau generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mengharamkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Kok ada orang yang mengharamkan ziarah kubur Rasulullah? Oh, ini pasti ya toh. Meskipun dia membawa nama ya toh, mengajarkan ajaran Islam yang murni, ajaran Islam generasi awal, keliru. Tetap keliru. Ya kayak Abdurrahman bin Muljam, perasaannya dia fisabilillah. Dia telah membela Islam dengan rencana-rencana bahkan pelaksanaan pembunuhan kepada tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Jadi membela Islam dengan membunuh tokoh-tokoh Islam itu dia anggap sebagai pembelaan kepada Islam sendiri. Tapi di mata Abdurrahman bin Muljam, Sayyidina Ali bukan tokoh Islam. Di mata Abdurrahman bin Muljam, Sayyidina Ali tokoh pemecah belah Islam. Tetapi karena kacamatanya Abdurrahman bin Muljam kacamata keliru. Ibaratnya contoh kita yang kemarin, ini sebetulnya itu warnanya putih ya. Tapi kalau orang tuh pakai kacamata, warnanya kacanya itu kuning, maka yang putih itu terlihat kuning. Yang keliru bukan langit-langitnya, tetapi kacamata dia. Hati dia yang keliru, sehingga melihat kebenaran sebagai kebatilan. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, ajaran yang lurus para sahabat, sholat jamaah itu enggak ada riwayat sholat jamaah dengan telanjang. Misal andaikan di pedalaman Bojonegoro itu ada orang jamaah dengan telanjang, yo jelas itu bukan ma'ana alaihi wa ashabi. Ajaran itu ya bukan diambil, bukan estafet itu tadi loh. Ilmunya itu bukan estafet dari generasi ke generasi itu tadi. Memahami Islam dengan pemikirannya sendiri. Atau bahkan itu terkadang memahami Islam dengan cara berpikirnya orang-orang yang non-Islam. Kan jadi aneh. Para sahabat itu mengambil ajaran Islam itu dari Rasulullah. Para tabi'in itu mengambil ajaran Islam dari para sahabat, bukan dari orang non-Islam. Jadi unik nanti. Jadi timbul hal-hal yang langka, yang aneh-aneh. Sahabat itu ada yang dari Habasyah, sahabat itu ada yang dari Rom, sahabat itu ada yang dari Persia, bukan asli Mekah Madinah, bukan asli Arab. Tetapi ketika sholat diajari Rasulullah, ya sholatnya pakai bahasa Arab bacaannya. Mereka menyebarkan Islam kemana-mana daerah. Lah cara mengajarinya meskipun bukan orang Arab, sholatnya tetap pakai bahasa Arab. Lah kalau ada orang Indonesia, gitu, ada orang Indonesia bikin inovasi, sholatnya pakai bahasa Indonesia, lah itu ajaran siapa? Kayak gitu. Ajaran siapa? Itu nanti apakah tidak membuat pemikiran serba Arab katanya. Lah kamu emang Al-Quran itu apa akan kamu rubah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Punya Al-Quran sendiri, yaitu Al-Quran berbahasa Indonesia.
Maka kalau ajaran yang benar, nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia, adanya terjemah. Bukan Al-Quran bahasa Indonesia. Gara-gara alergi Arab, wah Al-Quran kok berbahasa Arab ya. Kita bikin inovasi Al-Quran bahasa Indonesia. Ini kalau ajaran yang lurus, andaikan ada itu terjemah, andaikan ada itu tafsir, bukan Al-Quran bahasa Indonesia. Saya dipaham gitu. Yang misalkan sholat panjang terus apa itu sholat pakai bahasa Indonesia itu adalah sudah di luar kelompok yang selamat tapi di luar kelompok lain. Maksud saya apakah misalkan ini kita harus misalkan jamaah FPI, jamaah MTA itu apakah kira-kira masih kelompok kita kan perbedaannya mungkin ada tahlil dan ada kunut dan tidak sepanjang itu misalkan sholatnya saya kira sudah masih sama, apakah itu masih dikatakan masih satu kelompok kita? Demikian, terima kasih. Kalau melihat contoh dari Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu, ya tinggal tanya aja, kamu melihat saudara Islam ataukah itu saudara atau enggak? Orang Islam yang tidak sepaham dengan kamu, tetapi rukun imannya ya 6, rukun Islamnya ya 5, tapi punya perbedaan pendapat dengan kamu anggap apa? Udah, ini termasuk melihat pemahaman orang. Kalau kamu anggap ya toh orang Islam ya toh yang bukan kelompok kamu itu imannya nggak sah itu, sholatnya nggak sah itu, mandinya nggak sah, bersihin najisnya nggak sah. Lah kenapa nggak ngaji sama saya? Pokoknya yang nggak ngaji sama saya nggak sah. Wah, akhirnya kalau dia sholat ada orang Islam yang bukan kelompoknya, andaikan ini sholat di tempat dia karena anggapan dia, wong ini wudunya, mandinya, sholatnya itu nggak sah, ini kayaknya najis semua, dipel lagi misal. Seperti itu. Ya kayak Abdurrahman bin Muljam itu melihat ini para sahabat itu apa? Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu memang tidak diposisikan sebagai para sahabat, diposisikan orang yang darahnya halal untuk dialirkan. Itu yang parah, itu diposisikan, kalau bahasa kasarnya seperti pernyataan Sayyidina Ibnu Umar, diposisikan sebagai orang kafir. Kasarnya nggak gitu. Orang Islam tuh harusnya toh itu membunuh orang Islam yang lain gitu. Itu tuh harus punya pemahaman gitu. Ini membunuh saya, ini dolim, itu dosanya itu di bawahnya syirik gitu. Tapi terkadang orang itu enteng gitu, sekali beda paham ya setidaknya omongannya halal, darahnya halal, atau bahasa nanti dengan bahasa-bahasa yang semakin ringan, yang semakin halus. Kalau orang itu hanya sekedar ya toh, kamu rukun Islamnya masih sama, rukun imannya sama, pemahamannya kepada takdir sama, pemahamannya kepada baginda Muhammad sama, pemahamannya kepada Allah sama. Kalau sama kan berarti di pokok-pokok agama nggak masalah. Berarti saudara Islam, kayak gitu. Kalau hanya sekedar masalah kamu itu habis ngubur saudara Islam langsung pulang atau mau baca Quran di situ, ya kalau saya langsung pulang. Tapi kan nggak menyalahkan toh, wong ini saudara Islam, wong dia juga punya dalil, nggak menyalahkan, nggak masalah. Tapi masalahnya ketika seseorang itu mengakunya pokok ajaran agamanya sama,
Tetapi ketika orang lain melakukan sesuatu yang bukan pokok ajaran agama, padahal punya dalil, dianggap bukan saudara Islam lagi. Itu yang jadi masalah. Maka ini contoh ya, contoh itu yang jadi pokok ajaran agama termasuk apa? Para nabi itu maksum. Para nabi itu mulia, gitu. Kalau orang andekan ya andekan. Kamu ikut jamaah apa? Ikut jamaah tabligh. Lah kok dia bayan menjelek-jelekan para nabi? Oh, ini bagian memang ikut jamaah tabligh tapi oknum pribadi dia itu nakal. Kayak orang menyantrenkan anaknya. Program pesantrennya bagus, tapi anak dia nggak ikut aturan pesantren. Yang nakal siapa? Ya anak dia. Anak dia aja. Bukan nanti terus menyalahkan, oh pesantrennya jelek ini berarti. Anak kamu yang nakal yang nggak ikut program pesantren. Kalau orang itu, makanya di sini tadi disebutkan rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Memang dia berbuat kemaksiatan tapi sudah taubat. Ini tetap harus dianggap saudara Islam. Tetap harus dianggap saudara Islam. Kalau mati ya disolati. Bukan orang itu kalau beda paham atau dia berbuat kesalahan-kesalahan gitu. Padahal sudah ditaubati, dan kesalahan itu bukan kesalahan fatal. Langsung dianggap beda pendapat, kamu bukan saudara Islam lagi. Oh, keliru. Ya. Mungkin bisa dicontohkan seperti itu sesuai informasi yang kami dapat. Karena apa? Ketika di sana korbannya itu ternyata nggak peduli, entah Islam entah non Islam itu nggak dipedulikan. Kalau orang itu betul-betul berjuang karena Allah gitu, ya tidak akan membunuh orang Islam. Kesalahannya apa? Ya ini loh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu tiga orang itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin Al-As, itu eksekusinya bulan apa coba? Tanggalnya itu ditentukan, musyawarahnya sudah lama gitu. Tanggalnya ditentukan 17 Ramadan. Bayangin gitu. Jadi merasa fisabilillah diambil tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan nuzulul Quran, 17 Ramadan pertempuran Badar, banyak peristiwa penting. Dia merasa ya membunuh tokoh para sahabat ini sebagai perjuangan, itu diambil angka yang mulia itu juga. Maksudnya mulia ketika ada nisbat peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah itu terjadi peristiwa-peristiwa mulia. Sayyidina Ali mau sholat subuh itu berarti puasa. Wong itu saat itu Ramadan. Mau ngimami, Abdurrahman bin Muljam sudah nyegat gitu. Kesengnya Islam gitu. Wah, apalagi hafid Quran kok. Abdurrahman bin Muljam. Ya kalau itu saya tidak mengetahui datanya. Yang jelas Abdurrahman bin Muljam itu orang Khawarij ya. Setahu saya bukan daftar para sahabat. Karena setelah zaman Sayyidina Umar itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian dieksekusi. Bayangin orang mau sholat, orang puasa dieksekusi. Ditikam dengan belati yang sudah hari-hari dilumuri racun. Maka hari itu juga Sayyidina Ali wafat. Kemudian Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin Al-As lolos. Yang satu saya lupa, yang Sayyidina Muawiyah atau Sayyidina Amr bin Al-As, yang satu sakit, yang satu luput gitu, nggak tepat di bagian-bagian yang mematikan, terkena pantat atau apa gitu. Jadi nggak sampai seperti Sayyidina Ali seperti itu. Itu orang-orang imam sholat itu yang mau dibunuh itu, puasa, sholat itu.
tapi diposisikan bukan sebagai saudara Islam. Seperti itu. Maka kadang itu majelis ulama itu mudah terkadang. Kenapa kelompok ini dikatakan sesat? Wong dia itu mengatakan kepada orang lain karena kamu tidak mengimani apa yang saya imani, maka Islam kamu nggak sah. Oh, ini sesat ini. Ada kan yang seperti itu. Rukun imannya berbeda, tapi tetap mengatasnamakan dirinya Islam. Nggih. Terkait masalah hadis kaitannya taubat. Nggih. Hadis yang ke-12, dua orang lelaki, yang satu membunuh, kemudian yang satunya masuk surga. Ya. Ini masuk surga, keduanya masuk surga. Di sini apakah ini istilah kiasan atau sudah dikatakan masuk surga ini? Yang dibunuh maupun yang membunuh tadi yang masuk Islam. Masuk surga jadi. Berarti sudah masuk surga. Maksudnya kejadiannya gitu. Realita. Apa namanya? Janjinya Allah langsung masuk surga atau nanti selepas proses kehidupan nanti dimasukkan surga. Oh. Kalau itu terserah Allah. Tapi apa yang disabdakan Rasulullah pasti sesuai realita. Ya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti sesuai realita. Orang yang punya derajat syahid itu kan nyawanya dalam riwayat hadis yang lain itu nanti akan dibawa oleh burung yang berwarna hijau, dari kuburnya dia diajak jalan-jalan ke taman surga. Tapi ya tetap nanti ya diajak jalan-jalan aja. Nanti waktu mahsyar ya ke mahsyar. Ya jelas nanti ke surga. Jadi belum masuk ke berarti maksudnya yang di hadis ini belum masuk ke surga atau janjinya Allah nanti dimasukkan surga itu. Terserah Allah. Karena dalam surat Yasin itu kan ada cerita Habib An-Najjar itu. Habib An-Najjar itu ini cerita umat sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya akhirnya Habib ini meninggal dalam membela agama. Maka dalam surat Yasin itu qilat hulil jannah. Secara tekstual Habib ini sudah dipersilahkan masuk surga dulu. Maka nanti ada yang unik. Ada orang-orang itu istilahnya perjalanan akhiratnya alam kubur, surga, nanti baru mahsyar ke surga lagi. Seperti itu. Makanya terserah Allah. Jadi ke surga dulu, terus nanti diingatkan sekarang ke mahsyar. Entah di surganya itu masuk surga beneran atau di depannya surga, terserah Allah juga. Terserah Allah juga. Karena secara teks qilat hulil jannah. Masuklah ke surga. Seperti itu. Apakah prakteknya seperti diajak jalan-jalan burung itu? Sekedar diajak jalan-jalan, kemudian balik lagi ke alam kubur dia, ya terserah Allah. Tapi yang jelas ya toh, ketika Rasulullah bersabda ini orang masuk surga, itu pasti sesuai realita apa yang disabdakan Rasulullah. Prosesnya bagaimana terserah Allah. Seperti itu. Saya dipaham ya? Yang kedua terkait masalah keuntungan menuntut ilmu. Nggih. Kalau kita mendapatkan hadis kemarin fadilah ilmu saya baca ketika ada sahabat masuk ke dalam masjid kemudian Nabi bertanya oleh sahabat mengapa untuk masjid niat untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya maka mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi maka tempat itu tidak harus masjid atau seperti masjid kita yang seperti ini. Kalau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pertanyaannya dan pernyataan fadilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihubungkan dengan suatu tempat, maka tempatnya pun bisa di mana saja. Jadi dalam kaidah ilmu usul fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau suatu kalimat, misal suatu ayat, suatu hadis, di situ fadilah, misal menceritakan fadilah, tidak dikaitkan dengan suatu tempat tertentu. Lafadznya Rasulullah itu kejadiannya saat itu, kejadian saat tanya jawab itu di masjid. Tetapi sabda Rasulullah itu tidak menyebutkan kata-kata masjid, maka fadilah itu berlaku dimanapun tempat. Hanya saja kebetulan saat itu tanya jawabnya di masjid. Seperti itu. Saya dipaham ya? Nah, jadi para ulama itu sangat memperhatikan, betapa para ulama itu memperhatikan lafaz dalam Al-Quran, lafaz dalam hadis itu sangat diperhatikan dari berbagai macam segi. Kalau lafaznya itu umum, ya umum. Kalau lafaznya khusus, misal memang ada penyebutan tempat, ya pasti fadilah itu berkaitan dengan tempat. Misal sholat di Masjid Nabawi pahalanya sekian, berarti kalau nggak di Masjid Nabawi ya pahalanya nggak seperti itu. Kenapa? Ini fadilah dikaitkan dengan penyebutan tempat. Meskipun andekan Rasulullah bersabda tentang fadilah sholat di Masjid Nabawi, andekan ini, atau bersabda tentang fadilah sholat di Masjidil Haram, beliau bersabda saat itu tidak sedang berada di Masjidil Haram. Seperti ini. Sakit dipaham ya? Mugi-mugi Allah tampi terusaken asbab hidayah, kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, rukun sedaya keawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tangga kita, ahli kampung kita, rencang-rencang kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.